Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam persekutuan wanita secara online. Ibu-ibu, mari saya mengundang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Hidup ini tidak menentu. Ada saatnya kita harus bersedih, ada saatnya kita susah dan senang. Tapi janji Tuhan selalu baru tiap hari. Mari kita mengangkat pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan begitu besar dan dalam hidup kita. Mari ibu-ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan kami sangat memuji memuliakan Engkau, sebab Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kaum wanita, bagi setiap orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari kami dalam penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam persekutuan wanita, kami mau diberkati oleh pujian, penyembahan, bahkan firman yang akan kami dengar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan mari kita menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini
kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, ibu-ibu, hidup adalah kesempatan. Shalom. Shalom ya, sehat ya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah, saya undang kita untuk ibu-ibu semua, kita bersatu hati ya, tutup mata, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami, ibu-ibu PWMI, Jemaat Immanuel Bogor, bisa berkumpul, beribadah, live streaming. Biarlah Tuhan melalui ibadah PWMI ini kami lebih lagi dikuatkan, iman kami diteguhkan, Roh Kudus-Mu yang terus membaharui hidup kami, supaya kami ada kesempatan dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Allah. Melihara Roh Kudus, sertailah kami dari awal hingga akhirnya. Berfirmanlah ya Allah, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya ibu-ibu, hidup adalah kesempatan. Ya itu tema yang akan kita renungkan bersama ya. Saya tidak bisa tatap muka interview tanya jawab dengan ibu-ibu ya. Ya tapi saya yakin semua ibu-ibu serius dalam mendengarkan atau merenungkan kebenaran firman Allah. Ya, hidup kita memang memiliki tenggang waktu. Meski kita tidak mengetahui batas akhir kehidupan kita. Tetapi saatnya pasti itu semua akan tiba, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Entah itu karena usia, sakit penyakit, ataupun karena kecelakaan. Bila saat itu tiba, tentu kita tidak bisa mungkin mengulang hidup itu lagi. Nah, kenyataan inilah yang dialami oleh pengarang lagu Hidup Ini Ada Kesempatan, Pendeta Wilhelmus Latumahina. Saat anak sulungnya mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2004 yang lalu, peristiwa nahas ini ya yang merenggut nyawa anaknya itu membuatnya merenungkan arti hidup. Ia menyadari tidak selamanya ia mudah, kita mudah, kuat, gagah, jaya, dan hidup. Dari perenungan itulah tercipta lagu sederhana yang syarat makna, syarat arti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan Allah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Nah, lagu ini mengajak kita memaknai hidup sebagai kita anak-anak Allah, sebagai orang percaya, dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya, ibu-ibu.
Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang akan kita baca, mau mengajak kita bagaimana memanfaatkan hidup ini dengan kesempatan yang ada diberikan Tuhan Allah pada kita sore hari ini. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Galatia. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jikalau sudah menemukan ibu-ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya akan dari depan akan membaca ayat yang bernomor ganjil 7, lalu ibu-ibu sampai nanti ayat 10 kita baca bersama-sama ya. Sudah? Oke, saya dulu ya. Demikian firman Tuhan. Galatia 6 pasal 7, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Bersama-sama, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Hidup adalah kesempatan. Paling tidak ada 2 poin yang akan saya sharingkan bersama di sore hari ini, Tuhan, untuk kita bisa memaknai apa yang Tuhan mau dalam hidup ibu-ibu dan kita sore hari ini dan ke depannya. 2 poin saja karena waktu juga 15 sampai 20 menit ya. Saya sudah berjalan 5 menit. Baik ibu-ibu, poin yang pertama, kenapa hidup ini dikatakan kesempatan? Dan apa tugas kita dan apa yang harus kita kerjakan untuk memanfaatkan kehidupan ini yang adalah kesempatan. Ya. Yang pertama, dari ayat yang ke-9, saya potong langsung bawah. 9, 10, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Bukan jangan kita jamu-jamu ya, Bu. Itu jamu minuman herbal itu. Saya juga suka minum, ya kan? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, berbuat baik adalah kewajiban kita menjadi anak-anak Allah. Tapi berbuat baik itu bukan menyelamatkan kita supaya kita dari dosa. Selamat dari dosa, bukan. Yang menyelamatkan kita dari dosa adalah pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di kayu salib. Amin? Ya, yang kita sudah percayai. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa kita, kita diselamatkan. Berbuat baik adalah tindakan kita, ya, akibat kita karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebagai impact, sebagai akibatnya, ya. Dan bukan membuat kita supaya kita bisa selamat ya dari dosa dan masuk surga, bukan. Tetapi itu akibat. Jadi berbuat baik itu dengan sendirinya Roh Kudus kita harus berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Kalau dikatakan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus lalu dia tidak berbuat baik, berarti dia belum percaya, ibu-ibu. Karena kasih Allah itulah yang membuat kita akhirnya diselamatkan. Walaupun ibu-ibu pintar, walaupun ibu-ibu banyak uang, walaupun ibu-ibu istilahnya ya pandailah untuk bisa merayu-rayu, ya kan? Tetapi kalau tidak memiliki kasih untuk berbuat baik, itu berarti belum percaya Yesus. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan juga, apalah artinya engkau bla 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 bla, tapi kalau tidak memiliki kasih, itu bukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun memang kenyataannya banyak orang yang belum percaya Kristus Yesus, itu justru yang berbuat baiknya, sosialnya lebih dari kita yang dikatakan katanya sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau berbuat baik.
Di luar Kristus banyak kita lihat. Karena bagi mereka berbuat baik itu bisa menyelamatkan. Sementara bagi kita tidak. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena Allah sendiri yang memberikan dirinya di dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, bersyukur kita sudah menerima Kristus Yesus ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, berbuat baik itu adalah akibat. Bukan kita supaya mau masuk surga, bukan. Tetapi kalau sudah dikatakan, aku sudah percaya Yesus, aku pasti masuk surga, dia akan berbuat baik. Bohong kalau ibu nggak akan berbuat baik. Pasti berbuat baik. Dia tidak akan lagi cuek dengan tetangga, tidak. Dia pasti akan berbuat baik. Ya. Berbuat baik walaupun mungkin dia disakiti, ya. Walaupun mungkin suaminya ada salah. Coba angkat tangan, saya tidak melihat. Saya katakan, jikalau ibu-ibu tidak merasa pernah bersalah, coba angkat tangan. Angkat tangan. Kalau memang ibu-ibu tidak pernah ada yang bersalah dalam kehidupannya. Enggak ada kan? Saya saja pernah bersalah. Dosa. Nah, untuk suami, kalau dikatakan suami kita, suami ibu-ibu, suami kita, saya punya istri. Untuk suami ibu-ibu, ya kan, kalau dikatakan dia pernah nggak mau mengakui kesalahannya, tentu tidak akan mau. Karena merasa benar, masing-masing kita merasa diri kita bahwa kita benar untuk membela apresiasi kita. Aplikatif yang kita harus lakukan ibu-ibu, berbuat baiklah, baik dengan suami dalam rumah dulu ya, anak-anak, orang tua, jikalau masih hidup, dan juga sesama tetangga. Di sini dikatakan di ayat 9 dan 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kawan-kawan yang sudah percaya Yesus. Tapi kalau kawan-kawan kita yang belum seiman, ya itulah kita layani. Tetapi jikalau engkau mengasihi Allah, berbuat baiklah kepada orang atau teman seiman kita. Masakan kita tega melihat contoh ya, contoh ya ibu-ibu ya, bukan saya nanti ibu-ibu kirim beras 1 liter gak. Contoh lah, masa ibu-ibu tega melihat Mama Gio, keluarga Mama Gio tidak makan gitu kan. Jadi tidak makanlah 1 hari, walaupun satu canting kah 1 gelas? 1 gelas aja susah kami, misalkan contoh kan. Lalu ibu-ibu tega, biarin aja. Dia belum, misalkan dia bukan guru Injil ya, bukan Johan tahu. Biar aja, dia kan mulutnya seperti itu sih. Habis bikin aku kecewa sangat banget gitu loh. Ngomongnya gede aja, tapi nggak ada buktinya, kan? Itu berarti ibu-ibu perlu ditanyakan. Ibu-ibu masih dengan egois. Ya kan? Kalau anak-anak Allah tidak ada lagi yang namanya kemarahan. Ya, emosi boleh, tapi jangan emosional. Emosi untuk mengungkapkan kebenaran, marah untuk kebenaran. Bukan marah karena tidak suka sama orang, bukan. Benci sama orang kita tidak boleh. Kasihilah musuhmu, ya kan? Karena dia adalah sahabatmu, firman Tuhan katakan. Dan doakanlah musuhmu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita untuk kita saling membantu. Saling kita menolong satu dengan yang lainnya. Peka dengan ibu ini, ibu itu. Misalkan dilihat, ibu yuk minggu depan yuk. Kayaknya kemarin saya lihat ibu siapa lagi ya? Ibu Cilili belum ibu ya. Cilili kemarin tuh belum hadir di PW. Sewa dia. Cilili minggu depan ikut ya persekutuan PW ya. Itu berbuat baik itu, mengingatkan, ya kan? Bukan hanya mengasih duit, bukan. Ya kan? Walaupun memang bantuan uang itu ada. Ya, kita butuh uang, tetapi bukan karena uang kita bisa hidup, ya. Tapi untuk melayani Tuhan. Wujud kebaikan itu adalah melayani Tuhan Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus. Siap berbuat baik?
Jadi nanti kalau sudah new normal dalam gereja fase kita bertemu fisik, jangan lagi kita cuek satu dengan yang lainnya. Berbuat baiklah, tolong menolonglah untuk gereja apa yang kita perlu. Selagi kita mampu kita bantu. Kalaupun kita tidak mampu dengan materi atau dengan tenaga, ya, atau dengan doa. Orang tua, besar kuasanya. Apalagi kita orang benar, dengan doa bisa. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, melayani selagi ada kesempatan, berikan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jangan tunda-tunda. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tidak datang di awal. Jangan sampai menyesal. Ya, penyesalan itu tidak datang 2 kali. Karena kalau yang datangnya dari awal permulaan itu namanya pendaftaran. Ya, pendaftaran ulang, bukan. Jangan ya ibu-ibu. Ya. Baik. Selanjutnya, untuk kenapa kita harus menjalani kehidupan ini, melayani Allah, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena ini adalah kesempatan. Poin yang kedua, karena kita akan menerima balasan dari Tuhan Allah. Dikatakan di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Contoh begini Ibu, yang dipermainkan maksud Allah begini. Jika kita misalkan sudah berdosa, besok saya juga bisa bertobat lagi kok. Malam hari ini atau nanti sore lah, besok lah aku mau marah-marah dulu sama mamanya Gio itu, si Ibu Ristama itu. Saya mau marahkan karena dia, gara-gara dia aku orderku di online gak ada. Lalu nanti aku minta ampun sama Tuhan. Itu mempermainkan Tuhan. Tidak boleh ibu-ibu. Atau dengan tetangga kita, ya kan? Dikatakan katanya aku sama tetangga itu suka marah-marah, baru aja air disiram sedikit apa untuk bersihkan jalan, tapi marah-marah, ya. Atau dengan suami kita, atau dengan anak kita marah-marah, merasa diri kita yang benar, ibu-ibu. Sampai suami katanya, kamu payah, kamu udah gak kerja, minta dibikinin kopi lagi. Contoh, bukan COVID, kopi. Marah-marah, enggak, ini adalah ujian. Ya, karena kalau orang yang diuji itu adalah anak-anak Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita semua anak-anak Allah yang diuji. Ada yang nama pengujian. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang ditabur itu yang akan kita tuai. Dari ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, kehidupan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kalau kita melakukan kebiasaan daging kita, memenangkan kehidupan daging kita, maka yang jahat-jahat itu, yang dosa-dosa itu yang akan kita terima nantinya. Dari poin pertama tadi, ya, juga dikatakan bahwa aku harus berbuat baik, maka berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Karena Tuhan akan membalas. Di dalam Efesus pasal 6, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang ke-6 ayat ke-8, saya bacakan untuk kita semua ibu-ibu. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba, asisten, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Namun sebaliknya ibu-ibu, jika kita melakukan yang tidak baik dan tidak menyenangkan, maka kita tentu akan menerima balasan yang tidak baik juga, yang tidak menyenangkan juga. Yang Tuhan izinkan kita alami, baik itu melalui tetangga kita, sesama kita, ataupun mungkin dalam keluarga kita. Membuat kita jadi clash dengan keluarga, yang akhirnya dalam tanda kutip membuat pikiran-pikiran negatif kepada suami kita. Udah gak kerja, dia ngabisin beras aja, lo gak ada apa. Udah gitu dia selingkuh atau segala macam, gak ada duit masuk atau segala macam. Itu buang. Karena kalau kita berpikir demikian, kita akan menerima demikian. Pikiran kita, nurani kita,
itu selalu diperhatikan Tuhan. Dan pastinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu akan ada balasan daripada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Dan juga karena kita juga akan menerima balasan daripada Tuhan Allah. Mulai dari sekarang, ambil komitmen. Ketika saya tidak bisa melayani Tuhan di gereja, ya dalam hal misalkan sebenarnya kita pelayanan semua ibu-ibu. Baik ibu-ibu ngasih gelas sama ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, itu udah pelayanan. Kita salaman, kita kasih senyum, itu udah pelayanan. Tetapi memang tidak bisa dikategorikan dalam pelayanan mimbar, pelayanan ke depan, bukan. Tapi itu sudah masuk dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Dari hidup kita, kebaikan kita itu sudah melayani. Tuhan aja dalam masa hidupnya selalu melayani. Memberitakan Injil, ya, membuat mukjizat. Tapi belum tentu kita bisa berbuat mukjizat, belum tentu. Tapi kita bisa berdoa untuk bisa kesejahteraan orang itu diperbaiki. Kepada Tuhan kita bermohon. Karena ada balasan daripada Tuhan. Ibu-ibu, dalam Alkitab juga dituliskan di Lukas pasal 3 ayat 6-8 dikatakan itu ketika ada pohon ara yang tidak berbuah. Kata Tuhan Yesus melalui percakapan kepada tukang jaga ya, tukang kebun itu dikatakan karena tebang aja itu pohon. Karena memang di firman Tuhan dikatakan memang pohon itu tumbuh bukan ditanam. Ya kan? Tebang aja itu pohon. Kalau pohon yang ditanam tentu pastinya akan dipupuk ya, akan diberikan pengairan yang bagus, irigasi, apa segala macam. Tapi kata Tuhan Yesus, tebang aja. Tapi Tuhan, tolong kasih saya waktu. Nanti ketika saya sudah kasih tanah, kasih pupuk, mungkin dia akan berbuah. Nah, dari sinilah kesempatan. Tapi Tuhan Yesus, tolong kasih saya berubah Tuhan. Saya nggak akan mengulangi lagi. Saya akan tetap bersyukur bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak tahu. Entah ibu-ibu nggak tahu. Tiba-tiba tahu ibu-ibu kita nggak ketemu lagi. Who knows? Saya juga demikian. Pengarang lagu Wilhelmus Latumahina juga tidak mengetahui. Berikan yang terbaik. Kita harus menjadi berkat. Amin. Melalui perkataan kita, tindakan kita, usaha kita, melalui materi kepada sesama kita, kepada gereja Tuhan, melalui tenaga kita, melalui doa kita, kita mau melayani Tuhan. Karena kesempatan datangnya hanya satu kali. Dan itu tidak datang di awal, tetapi di akhir. Ya. Kalau yang di awal itu namanya pendaftaran, registrasi ulang. Ya. Kesempatan itu datangnya harus dilakukan dan jangan sampai ada penyesalan. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa hidup ini adalah kesempatan? Karena kita memang harus juga tidak jemu-jemu berbuat baik dan karena kita akan menerima berkat atau balasan dari Tuhan. Sebagai penutup, bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu kita, ibu-ibu. Tentu ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita membalas cinta kasih Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kesempatan dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat. Kesempatan memiliki kehidupan yang berbuah lebat. Tidak seperti pohon ara tadi. Benar, hidup ini sesungguhnya bukan tentang mendapatkan kepuasan secara pribadi. Bukan. Tetapi bagaimana kita memberikan dampak, impact bagi orang merasa diberkati. Menjadi garam, ya haruslah asin. Menjadi terang, haruslah terang kepada sesama kita. Menjadi pohon yang harus berbuah lebat dan manis. Hanya dengan cara itulah, seperti itulah kita dapat yang namanya memuliakan Tuhan Allah dalam hidup kita. No lagi berbohong, no lagi bergosip, no lagi cembetut sama suami, sama anak, ya kan? Tidak boleh lagi. Kesempatan. Karena ketika kita nanti tidak lagi di dunia, manusia itu yang dikenang kebaikan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belai, apalagi itu nggak ngerti saya. Tapi manusia mati meninggalkan kebaikan.
Kenapa kebaikan saya bilang? Karena ibu-ibu pasti berbuat baik kan? Gak mau lagi saya bilang ibu-ibu berbuat jahat, enggak ya. Jadi ibu-ibu seperti itu. Siap untuk melayani Tuhan dalam hidup ini? Menjadi kesempatan? Siap. Wah, ibu-ibu cantik-cantik ya. Iya. Ya, baik ibu-ibu. Kita akan menutup doa, dalam doa untuk firman Tuhan ini. Kita satu hati, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Kami sadar dan menyadari secara penuh Tuhan, dalam iman kami, dalam rasio kami, bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, tetangga kami, lingkungan sekitar kami bisa menjadi garam dan berkat. Dan kami tahu Tuhan, itu semua akan ada impact, dampak yang baik bagi kami. Karena Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang baik yang kami lakukan. Bapa di sorga, materaikan firman Allah dalam hati pikiran kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengingatkan, menolong, menghibur kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi benar di hadapan Allah. Materaikan, berkata-katalah, bernegosiasilah Tuhan, Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami bisa melakukan hidup ini dengan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan karena hidup ini adalah kesempatan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk firman Allah yang kami renungkan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Shalom ibu-ibu. Dadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita ini bersama-sama, kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin, memelihara, dan memberkati kamu sekalian untuk hidup melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan menyertai kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom.